Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita mempersiapkan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali menaikkan ucapan syukur kami Bapa, kehadirat-Mu atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sehingga pagi hari kami boleh merasakan sukacita, kesehatan, dan hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Bapa yang baik, sebelum kami lebih jauh melangkah sepanjang hari ini, ajarkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menuntun langkah kaki kami. Dan apa yang kami lakukan kiranya boleh mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, Rema pada pagi hari ini terambil di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai 17. Dengan tema, rencanakan bersama Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 di bawah perikop jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama-sama bahwa seringkali kita sebagai manusia, ketika menjalani hari-hari kita seringkali merencanakan berbagai macam hal. Baik kita akan merencanakan pergi kemanapun, atau bahkan kita merencanakan sesuatu ke depannya untuk kehidupan kita yang mungkin kita berpikir lebih baik dan akan menjadi lebih baik ketika kita merencanakannya dari saat ini. Mungkin itu bukanlah hal buruk secara mata manusia, tetapi pada pagi hari ini kita kembali diingatkan ketika kita sebagai manusia merencanakan segala sesuatu, hendaknya kita bertanya dulu kepada Tuhan. Hendaknya kita lebih dulu mengerti dan mencoba memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di ayat 13 dapat dikatakan bahwa jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa yang kita dapat pelajari sama-sama pada pagi hari ini? Kita harus mempelajari bahwa kehidupan kita itu seperti uap. Benar, karena memang kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Kita pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam, 6 semenit, atau bahkan sedetik kemudian di depan nanti. Itulah yang dimaksudkan bahwa hidup kita seperti uap, karena kita tidak akan pernah tahu
kapan kita akan hilang dari muka bumi ini. Akan tetapi kita seringkali beranggapan bahwa hidup kita masih panjang. Kita bisa merencanakan segala sesuatu. Namun, kita boleh belajar sama-sama bahwa poin yang pertama, rencanakan bersama dengan Tuhan, artinya bahwa jangan dulu kita merencanakan segala sesuatu, tetapi cobalah menyadari dulu bahwa kehidupan kita sebenarnya apa yang Tuhan mau. Atau bisa kita bertanya kepada Tuhan, apa sih yang sebenarnya Tuhan rencanakan untuk hidup kita? Apa sih yang menjadi langkah awal kita saat ini, bahkan hari ini, yang mungkin Tuhan mau buat kita lakukan? Untuk itu, penting sekali kita membangun hubungan dengan Tuhan. Penting sekali kita membaca firman Tuhan, dan penting sekali kita untuk berdoa. Karena dengan begitu, kita bisa diam dan memahami apa yang Tuhan mau. Kita bisa diam dan mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan saat ini. Barulah ketika itu, kita bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau aku merencanakan hal ini dan itu? Itu adalah hal yang baik yang harusnya kita sebagai orang percaya bisa melakukannya setiap hari. Lalu di ayat 15 kita melihat bahwa dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah yang menjadi kunci utama kita untuk kita dapat merencanakan segala sesuatu dengan Tuhan. Artinya bahwa selain daripada kita menyadari kehidupan kita yang hanya sementara, kita pun senantiasa melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan begitu, kita dapat mengerti dan memahami, oh Tuhan menghendaki aku untuk melakukan ini. Oh Tuhan menghendaki aku untuk melakukan itu. Dan itulah yang harus kita senantiasa katakan dan perkatakan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekeliling kita. Dengan begitu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat hari ini, itu pasti mempermuliakan Tuhan. Karena apa? Karena terlebih dahulu kita sudah melibatkan Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kemanapun kita mau melangkah, libatkan Tuhan dahulu. Coba tanya Tuhan dulu, Tuhan maunya apa? Tuhan, aku harus kayak gimana? Dengan begitu, kita boleh melangkah. Dan kita boleh melihat Tuhan akan melakukan yang terbaik hari ini. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa yang bisa kita pelajari saat ini dari dua ayat terakhir ini? Yaitu merencanakan atau rencana bersama dengan Tuhan berarti bahwa kita melakukan perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Jelas kita tahu bersama apa yang menjadi perintah Tuhan. Selain kita melakukan hal yang benar, yang menjadi perintah Tuhan senantiasa yang terus diingatkan adalah menyampaikan kasih itu kepada semua orang. Itu yang menjadi perintah utama Tuhan. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya, kita boleh memiliki rencana, kita boleh melibatkan Tuhan. Tapi percayalah, ada satu poin penting juga yang Tuhan mau kita lakukan, yang harus kita lakukan setiap harinya, yaitu mengabarkan tentang kasih Kristus kepada semua orang. Karena apa?
itulah pengetahuan yang terpenting, hikmat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Untuk itu, mulai saat ini, marilah kita sama-sama mencoba memperkatakan kasih Tuhan, bukan hanya melalui perbuatan, tetapi juga melalui kata-kata kita kepada orang lain. Karena bagaimana orang bisa mendengar, bagaimana orang bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah mengatakannya. Untuk itu, rencana bersama dengan Tuhan adalah rencana untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Itulah inti dan rema pada pagi hari ini yang boleh kita sama-sama pelajari. Untuk itu, sebelum kita melangkah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Kami boleh bersama-sama kembali diingatkan untuk senantiasa membuat rencana bersama dengan Engkau. Karena rencana-Mu adalah untuk menyampaikan kasih-Mu kepada semua orang. Untuk itu Bapa, perkuat hati kami, berikan kami kepekaan, sehingga kami boleh melangkah hari ini dan kami boleh memberanikan diri untuk memperkatakan kasih-Mu kepada orang yang kami temui. Berikan kami hikmat-Mu Bapa, sehingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian rema pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk memperkatakan kasih Kristus kepada semua orang. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.